Baik, jangan lupa teman-teman, orasi kebangsaan Gus Miftah ini adalah instruksi langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo, di mana acara ini adalah bertujuan untuk anak-anak muda penerus bangsa di negeri ini supaya mendapatkan wawasan kebangsaan, menanggulangi sikap radikalisme dan solusi dari setiap pertanyaan di dalam hidupnya dengan tema moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Acara ini didukung oleh Bank Rakyat Indonesia. Jangan lupa setelah orasi kebangsaan dari Gus Miftah, nanti kita akan tanya jawab bersama. Siapkan pertanyaan terbaik teman-teman untuk ditanyakan bersama Gus Miftah. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, orasi kebangsaan dari Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tidak mencintai negara dalam bentuk apa? Menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan pemimpin. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Kemudian Anda mengatakan negara ini negara baik, negara kafir. Hukumnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu di sini kan dingin, daripada duduk di sana saya izinkan duduk di sini nggak apa-apa. Mas-masnya sini aja nggak apa-apa, ibu-ibu sini aja nggak apa-apa, maju aja nggak apa-apa bu sini. Maju aja nggak apa-apa, maju nggak apa-apa. Banser duduk aja nggak apa-apa nih. Nggak boleh nggak apa-apa. Duduk Pak, duduk. Anak-anak SMP Sanawiyah itu sini aja nggak apa-apa. Santrinya Pak Kiai Agus itu sini aja. Seragama ditekan dari dia. Itu belakang SMP-nya. Bawa kosina gitu kan dia. Keramanya mah halusnya Sunda. Sebagian Sunda tapi kebanyakan mayoritas itu hafal ngapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mutaromin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Ketua Yayasan As-Salafiyah Kiai Agus Nasrul As-Salafiyah SPDI, beserta jajaran Dewan Guru, asatidz dan pengurus yayasan yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, adik-adik sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren As-Salafiyah Subang yang berbahagia. Silakan duduk, nggak apa-apa. Nanti semakin sore pasti semakin dingin. Saya melihat cuaca dan kondisi sangat panas, tapi melihat Bapak Ibu wajahnya adem. Mudah-mudahan panas yang hari ini menjadi benteng dari panasnya api neraka, menjadi wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gajah minum susu. Hey anak-anak As-Salafiyah, I love you. Tidak ada satu kekuatan besar pun yang mampu menggerakkan hati manusia kecuali atas nama cinta.
Maka cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, yang besar menjadi kecil, yang sebenarnya menjadi problem menjadi peluang, yang sebenarnya kita tidak mampu tapi dimampukan. Kenapa? Karena dengan dorongan rasa cinta dan mahabbah. Contoh, pengabdian seorang santri kepada kiai. Itu kalau dilihat secara nalar dan logika berat. Tapi bagi santri nggak ada yang berat, kiai. Kayak contoh kemarin saya di Ponorogo, ada santri nyuguh di atas meja saya. Itu jalan dari jarak 50 meter, dia sudah laku dodok. Jadi jalannya sambil duduk, jongkok. Orang bilang itu berat. Itu berat karena nggak cinta, Pak. Tapi kalau cinta menjadi ringan. Coba ibu-ibu di sini. Sebenarnya panas. Tapi bukan sebuah masalah, kenapa? Karena cinta. Dan orang jatuh cinta itu ciri-cirinya harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Ini saya melihat wajah-wajah bahagia, insya Allah wajah-wajah calon penghuni surga. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu saya pengajian di Cilacap. Kebetulan ini hari-hari terakhir saya di Indonesia, Kiai. Karena besok tanggal 17 saya berangkat ke Hong Kong. Tanggal 19 pulang untuk nonton Argentina. Jadi tanggal 20-nya saya berangkat haji bersama Bapak, Ibu, dan mertua saya. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Kok tambah husnul khotimah keprimen. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya itu Pak Kiai Agus, sebenarnya awalnya saya hanya mendaftarkan bapak ibu saya, bapak ibu mertua saya, sama istri saya. Karena saya sudah setiap tahun haji. Tapi ternyata apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Saya mengajikan bapak ibu saya 6 orang. Mahal karena haji furodah, per orang 500 juta. Saya udah tak ngaji, jadwalnya banyak. Sahabat saya, jamaah saya, Mas Raffi Ahmad, telepon saya, Gus, saya tuh pengen haji tahun ini. Dan sudah saya niatkan, kalau saya berangkat haji, yang nemeni Gus Miftah. Akhirnya saya membayari haji bapak ibu saya, haji saya dibayari sama Mas Raffi Ahmad. Ya sorry kiai, kiainya artis sih. Kan kalau di Jakarta saya terkenal sebagai kiainya artis dan silet British. Itu loh, artis itu kan silet British, setajam silet gitu kan. Oh silet ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di Cilacap kemarin Bapak Ibu, saya mencoba anak santri, saya minta naik ke panggung, saya tanya tentang keindonesiaan. Saya tanyalah nama presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri. Alangkah terkejutnya saya, di era medsos yang orang begitu gampang untuk mencari informasi, untuk melahap segala sumber informasi, masih ada siswa didik yang tidak kenal dengan siapa wakil presidennya. Masih banyak siswa didik yang tidak kenal dengan siapa nama menteri-menterinya. Bandingkan dengan zaman orang seusia saya Bapak Ibu. Dulu kita diwajibkan untuk menghafal nama pahlawan, diperintahkan menghafal nama menteri, lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Saya tanya, kamu tahu siapa nama wakil presiden Indonesia? Enggak tahu. Saya pancing. Itu ada cluenya Ma'ruf. Dia malah jawab apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagi saya sangat menyedihkan. Saya tanya lagi. Dah, sekarang kamu tanya, saya kasih uang kalau bisa jawab. Siapakah nama menteri keuangan? Dijawab Puan Maharani. Wah, gila modar ya kok. Saya tanya lagi. Siapakah menteri pertahanan? Sambo. Wah, lajil apa ya? Saya bilang kalau Sambo itu bukan menteri pertahanan, tapi menteri eksekusi mati. Saya bilang. Artinya apa? Ada penurunan nilai-nilai kebangsaan
terhadap siswa didik kita. Coba ibu bapak, mohon maaf nih. Dulu kalau kita di SD, kita itu kan ada pelajaran namanya PSPB. Yang sepuh-sepuh tahu ya bu ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kita di situ dikenalkan dengan bagaimana kemudian founding fathers bangsa ini membawa bangsa ini menjadi negara yang maju seperti yang kita nikmati hari ini. Kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan. Oh, pahlawan emansipasi perempuan, Kartini. Bahkan saya dulu belajar Kartini sampai beliau belajar kepada kiai siapa, kita pelajari. Raden Ajeng Kartini, tokoh perempuan, emansipasi, belajar kepada kiai di Semarang namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Makanya kalau kampung ada orang alim, orang hebat, itu otomatis yang mendapatkan Zainun itu tidak hanya li ahlihi, tapi juga untuk kampungnya. Makanya orang dulu kalau meninggal, nama kampungnya itu disebut Syekh Nawawi Al-Bantani, karena orang Banten. Syekh Mahfud At-Tarmasi, karena orang Termas. Sayyidul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kayak besok ini Kiai Agus, berarti sini Kiai Agus Nasrul As-Salafiyah As-Subangi. Kalau saya besok Gus Miftah Al-Kalasani, Haryo At-Tagholi Tegal. Yang gak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sigaf As-Solole, orang Solo. Mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur. Habib Lutfi Al-Pekalongani. Ini belajar kepada Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Bagaimana kita dikenalkan dengan sosok Kartini, orang yang mempunyai visi misi habis gelap terbitlah terang. Setelah ngaji kepada Mbah Soleh Darat, ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia, Harum namanya. Berarti nama aslinya Harum itu. Nah, di situ kemudian sejarah lanjut. Bagaimana kemudian kita diceritakan soal Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Beliau orang yang membuat metode pegon pertama kali. Karena untuk ngakali kekejaman Belanda. Bagaimana Belanda sangat khawatir dengan Al-Quran. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, konangan ketahuan sama Belanda. Maka kemudian dibuat metode pegon. Itu pertama kali Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Dan ternyata disitulah perkenalan antara pendiri Muhammadiyah sama pendiri Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari setelah belajar dari Mbah Ahmad Khalil Bangkalan pergi ke Semarang di usia 14 tahun. Kemudian di situ ketemu dengan Muhammad Darwis yang merupakan nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam usia 16 atau 17 tahun. Keakraban mereka terjadi mulai di Semarang. Nah, jadi kalau sekarang mohon maaf, orang NU dan Muhammadiyah kok nggak bisa akur, harusnya malu. Sama Mbah Hasyim, sama Mbah Muhammad Darwis. Maka tanggal 3 April kemarin ketika saya diminta ceramah di hadapan Presiden untuk yang kesekian kalinya, mungkin anak-anak Ansor tahu, kader muda NU yang paling sering diundang oleh Presiden adalah Gus Miftah. Maka hari itu Pak, Indonesia dalam genggaman saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi manut saya perintah Pak. Gitu loh. Saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. NU itu harus pede itu. Ya kan saya seneng ini ada peci-pecinya NU. Saya doakan masuk surga. Ya, pecinya. NU kok nggak pede? NU harus pede. Anak-anak orang bilang begini, anak santri NU itu modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Jangan isinya dong. Nah, perkenalannya di sini. Saya bilang kemarin sama Pak Jokowi pas acara itu. Ini Indonesia itu selama NU dan Muhammadiyah beriringan, aman Pak. Benar. Muhammadiyah bukan musuh kita, dia partner dalam kebaikan untuk orang Indonesia. Bedanya NU dan Muhammadiyah kan satu. Kalau anak kiai NU dipanggil Gus, anak Ustadz Muhammadiyah guys.
Jadi NU Gus, Muhammadiyah guys, itu saja itu. Kalau NU ada Rois Am, Muhammadiyah ada Amin Rais, gitu saja kan itu. Tapi ya itu tadi, karena hebatnya Gus Dur ya. Saya itu kemarin lihat wawancaranya Pak Yusuf Kalla kayak. Pak Yusuf Kalla ditanya, Pak Yusuf Kalla kemarin nyalon presiden, Anda habis berapa? Dijawab 2 triliun. 2 triliun Pak. Gantian Gus Dur ditanya, Gus Dur, nyalon presiden modalnya apa? Dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Itu Gus Dur. Makanya Pak Amin Rais itu karena kesusu dulu, dia nggak bisa jadi presiden. Karena orang Indonesia itu hari ini meyakini presiden Indonesia belakangnya harus O. Ya kan, Susilo Bambang Yudhoyono, Soekarno, Soeharto, Joko Widodo. Lah Pak Amin Rais nggak bisa jadi presiden. Karena kalau dikasih O nggak enak namanya, Amin Raiso. Ah itu nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sejarah-sejarah itu kemudian harus kita ajarkan kepada siswa didik kita. Maka melihat begitu tipisnya wawasan kebangsaan anak-anak kita, siswa didik kita, ini tentunya menjadi PR bersama, Pak. Saya dulu belajar bagaimana kemudian kita diajari sejarah itu dengan menggunakan buku perang itu ya. Zamanmu sudah nggak ada. Dulu ada buku perang, gambar perang, Komarudin, Jenderal Sudirman, perang dan lain sebagainya. Nah, maksud saya apa? Ini menjadi tantangan. Maka saya sangat marah betul ketika Menteri Pendidikan si Pak Nadiem Makarim menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau masih ingat waktu itu. Nama Mbah Hasyim hilang. Mbah Hasyim ini tidak hanya pendiri jamiah terbesar di dunia, tapi dia juga pahlawan nasional. Di saat kita lupa dengan nama pahlawan, nama Mbah Hasyim justru dihilangkan. Kita mohon maaf Bapak Ibu, sudah banyak anak siswa kita yang nggak tahu siapa itu Cut Nyadin, Cut Mutia. Tahunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Kita sudah nggak hafal dengan lagu-lagu perjuangan yang dulu kita wajib untuk menyanyikannya, Pak. Karena itu bagian dari hubbul waton minal iman. Sekarang yang paling banyak bukan lagi hubbul waton minal iman, tapi hubbul wadon minal iman. Sehingga ini menjadi problem. Maka dulu ada survei mengatakan begini, Jawa Barat itu termasuk provinsi yang paling tertinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa survei. Dianggap apa? Dianggap menurunnya nilai-nilai kebangsaan itu paling besar di Jawa Barat. Maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi. Apalagi sekarang setelah munculnya isu Az-Zaitun. As-Salafiyah nggak kayak Az-Zaitun toh Gus? Kan aku takut. Ibu-ibu cewek sholat berada di soft paling depan. Kok bisa Pak Ustadz cewek sholat di depan? Ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur lah. Iki kepiye iki aku. Kemarin ketika ditanya sholat berjarak, kenapa kita sholat berjarak? Karena manusia itu keteknya bau. Wow. Kan gak nyambung banget ya. Karena bau, sholatnya berjarak supaya khusyuk, tidak bau bulu ketek temannya. Ini kok ampumen, tapi luar biasanya Pak Kiai. Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun yang kata Pak Jokowi menghadapi golden age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Saya ngomong Az-Zaitun baru di sini loh Pak, karena di Jawa Barat. Paling saya pulang diculik. Ya mudah-mudahan yang nyulik janda lah. Di Subang katanya banyak janda ya. Perawan second. Oh iya, sebenarnya bahasanya bukan janda sih yang pas. Perawan second. Makanya kalau Bansor Ansor belum menikah dengan janda le.
Kalau kamu menikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mas tahu? Nah, saya bilang, ini kita memasuki golden age. 13 tahun ke depan Indonesia diprediksi, bukan diramalkan ya. Kalau diramalkan itu dukun, Pak. Kalau bahasanya orang beriman itu firosat. Firosat, itaku firosat al-mu'min fa innahu yang duru binurillah. Indonesia ini akan bersaing dengan Cina. Indonesia ini akan bersaing dengan Amerika. Bonus demografi dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia itu akan menjadi keuntungan. Terbukti melalui apa, Pak? Melalui ujian Allah berupa COVID-19. Semua orang meramal Indonesia akan hancur gara-gara COVID. Tapi ternyata kita mempunyai pemerintah yang top. Begitu COVID muncul, langsung muncul BLT, bantuan langsung telas. Bantuan langsung tunai. Masuk ke Subang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Tapi lucunya orang Subang, Kiai, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Betul, Bu? Yang gelang emasnya besar-besar ngaku miskin. Orangnya juga datang ini. Ya ikut tertawa gitu loh. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lah. Lebih parah gitu. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. Muncul lagi BLT yang kedua untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka kemarin saya usul sama pemerintah, mbok bikin BLT sekali lagi. Untuk siapa, Gus? Untuk orang gila. Apakah orang Subang juga ngaku-ngaku gila? Muncul BLT. Dan ternyata apa? Indonesia yang diprediksi hancur dengan COVID-19 ternyata menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Saya itu orangnya fair, Bapak Ibu. Kalau pemerintah bagus, ya saya dukung. Kalau salah, kita kritisi. Tapi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Contoh kalau anak-anak ansor penggiat media ini, lihat. Ketika Pak Jokowi tanda tangan surat keputusan presiden legalitas miras. Siapakah orang yang pertama kali protes? Saya, Pak. Saya langsung konferensi dengan sekian banyak wartawan di Jakarta, saya bilang, saya mohon maaf Bapak Presiden, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, menolak dengan tegas keputusan pemerintah soal legalisasi miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak kalau miras dilegalkan. Bapak Presiden mohon izin, satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Anda tahu, jam 2 malam saya ditelepon sama Pak Pratekno, Mensesnek, beliau bilang, Gus, kritikannya Gus Miftah didengarkan sama Presiden. Insya Allah besok dibatalkan. Sehari setelah saya protes dibatalkan, Pak. Langsung nama saya trending Twitter nomor 2. Trending Twitter nomor 1. Wulan Guritno, kasus perceraiannya. Trending topik Twitter nomor 2, Gus Miftah menunggu berakhirnya masa iddah Wulan Guritno. Randa maning. Kebetulan anak-anak Jakarta itu yang banyak ikut saya ngaji, Pak, itu justru para janda itu. Ya, kelas-kelas seperti Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Orang pada benci sama Nikita bla bla bla. Kalau saya enggak, itu potensi dakwah bagi saya. Semakin dia nakal, semakin saya nekat untuk dakwah. Orang tuh salah. Nikita Mirzani itu kelas 3 sanawiyah di Gontor Putri Mantingan, Jawa Timur. Dia keluar belum sempat lulus, Pak. Dia pakaiannya seksi, tapi ya sholat. Orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya berukut tapi nggak sholat. Lah orang Indonesia itu aneh, kayak Nikita Mirzani pakaiannya terbuka tapi sholat, ya besar. Pahalanya, kamu mikir apa? Mas, aku bilang besar, Mas Banser jawab susunya. Alhamdulillah, Pak. Ikut ngaji kayak nama-nama mereka. Karena kita perlu ngaji sama mereka, Gus. Yang terakhir, yang ikut ngaji saya itu, idolanya Pak Kiai Agus. Lu cinta Luna. Waduh. Kayaknya wayu. Begitu peluk Inyong, businya keluar. Nah, artinya apa?
Pola-pola ini harus kita bangun. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari membuat resolusi hubul waton minal iman, ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana anak bangsa ini tidak lupa dengan sejarahnya, Pak. Dengan sejarahnya. Maka saya minta Pak Kiai Agus ya, ada space kosong di pondok, itu saya minta tolong dikasih gambar-gambar pahlawan, foto-foto pahlawan. Atau anak-anak kita di asrama, di kamar. Saya minta para asrama silakan memasang gambar pahlawan yang diidolakannya. Setuju Bapak Ibu? Ini harus kita buat, Pak. Dulu kalau mbah kita tuh keren lagi, Pak Kiai Agus. Bagaimana menggambarkan anak-anak kita supaya mencintai Indonesia. Dulu orang tua kita, mbah-mbah kita tuh kalau pasang bendera kayak gini, Pak, merah putih, itu di depan rumah. Biasanya rumah terdahulu itu di depan rumah dikasih bendera merah putih, kemudian pisang raja, kemudian padi satu satu ikat. Belanda marah, Pak, merah putih diturunkan karena ini mengusik kenyamanan Belanda. Ternyata mbah kita tidak patah semangat. Apa yang mereka lakukan? Setiap kali buat rumah, kayu yang paling besar di tengah itu namanya apa kalau di Subang? Suhunan. Itu diblebet dengan bendera merah putih. Betul? Rumah dulu belum ada plafon, belum ada internetnya. Ethernet kok internet. Melujo. Rumah dulu nggak ada plafonnya, Bapak Ibu, nggak ada ethernetnya. Sehingga apa? Orang duduk di ruang tamu ngopi-ngopi begini, lihat ke atas, muncul semangat keindonesiaannya, merah putih. Sehingga kita menasihati anak-anak kita, nak coba lihat, merah putih itu hadir dengan pertaruhan tidak hanya keringat, darah, bahkan nyawa. Sekian juta nyawa hilang dikorbankan untuk merah putih. Penjajahan selama 350 tahun. Sehingga apa? Semangat itu muncul. Kita yang mulai ngelokro, mulai lemas menghadapi kehidupan, lihat merah putih, kembali bersemangat. Pengantin juga begitu. Begitu kita udah ogah-ogahan malam Jumat melihat merah putih, semangatnya langsung 45. Hajar deh, oke. Gitu. Merah putih. Nah, dulu saya itu dikenalkan sama kiai saya, Kiai Haji Syuhudi Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah. Bagaimana saya mencintai Mbah Hasyim Asy'ari? Saya kelas 3 sanawiyah. Kamar saya, Pak, ditemplei gambar Nahdlatul Ulama, kemudian sampingnya dikasih gambar Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kelas 3 sanawiyah, saya tanya, Pak Kiai niku sinten? Ini nak, pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Ulama. Maka saya kemudian cari informasi waktu itu tidak semudah hari ini. Siapa itu Mbah Hasyim Asy'ari? Akhirnya saya menemukan jawaban, kenapa beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Orang yang mengizinkan dan merestui Pancasila sebagai ideologi itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika panitia pembuat Pancasila kemudian diderek sama putra beliau namanya Mbah Wahid Hasyim yang merupakan mbahnya Gus Dur, membawa draft Pancasila kepada Mbah Hasyim. Mbah Hasyim akhirnya tirakat dan akhirnya menyetujui Pancasila. Dan Anda tahu kapasitas Mbah Hasyim, beliau adalah seorang hadratus syekh. Tidak gampang Pak orang dipanggil hadratus syekh. Nggak kayak sekarang, semua orang gampang dipanggil Gus, gampang dipanggil Kiai, bahkan ngaku-ngaku Habib. Betul? Gampang banget sekarang. Mbah Hasyim Asy'ari itu dipanggil hadratus syekh, Pak. Di Indonesia itu yang layak dipanggil hadratus syekh cuma 2. Satu perempuan, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Yang kedua Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Ini orang yang hafal dengan ratusan ribu hadis. Lah orang sekarang baru hafal hadis 3 sudah teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ini tentunya apa? Berlawanan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang kok baru hafal hadis 3 udah teriak-teriak Pancasila tidak cocok, di jalan teriak-teriak takbir. Kayak saya dulu berangkat ke Tasikmalaya di jalan takbir, kaca mobil saya buka langsung saya jawab Asami Allahu liman hamidah. Lah karena bunga-bunga Allahu Akbar.
Saya jawab sami Allahu liman hamidah. Supirku malah jawab Rabbana walakal hamd. Malah kayak orang sholat ya. Ini Mbak Hasim, Mbak. Orang yang sangat religius dan nasionalis, mencintai agamanya, mencintai bangsanya. Dia orang yang sangat religius dan orang yang sangat nasionalis. Maka saya selalu bilang, Kiai, Indonesia itu yang layak menjadi pemimpin, baik dari tingkat bupati, wali kota, gubernur sampai presiden, itu yang mempunyai dua jiwa, nasionalis dan religius. Makanya kemudian digambarkan sama pemerintah hari ini, nasionalisnya ada di Pak Jokowi, religiusnya ada Pak Kiai Ma'ruf Amin. Cuman saya sarankan satu ya, Dek, adik-adik terutama saya kasih tahu deh. Saya itu nggak nyaman kalau anak ditanya, "Nah, kamu tahu siapa nama presiden Indonesia?" Jokowi. Itu bagi saya nggak sopan. Cobalah kita mulai dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan. Siapa presiden Indonesia? Bapak Jokowi. Apa sih beratnya ngomong bapak itu? Masuk siapa wakil presiden? Ma'ruf Amin. Itu keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita dengan gampangnya mengatakan Ma'ruf Amin. Itu su'ul adab. Sekarang aja kalau Pak Kiai mau pengajian di panggung manggilnya, acara selanjutnya mau Idul Hasanah akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah. Poto cacah. Kalau Anda ngundang ngaji saya itu nggak usah terlalu banyak. Akan pengajian akan disampaikan oleh Sahibul Maksiyah, Miftah. Saya pernah, Pak, MC-nya itu kayak MC dangdut. Acara selanjutnya pengajian inti agama akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah. Kita sambut Ustadz yang sedang naik daun. Saya batin kayak ular keket ya. Kita sambut Gus Miftah. Ini MC pengajian apa MC tinju? Apanya saya naik panggung sambil begini-begini. Lah masa sama presiden kok jangkar? Jangkar itu bahasa Subangnya apa ya? Jangkar itu nggak sopan itu loh, manggil orang. Deladak. Apa? Deladak. Saya itu salah satu bahasa yang pengen saya kuasai itu sebenarnya bahasa Sunda. Lah teman saya bilang, Gus kalau pengen bisa bahasa Sunda gampang. Gimana Pak? Nikah dengan orang Sunda. Iya. Tapi kan aku takut. Bukannya takut sih, kan aku setia. Karena saya kan punya prinsip, perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan lelaki yang tepat, dan lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Gitu, guys. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojone nyong modar ya. Tapi kalau saya ibu-ibu di sini, insya Allah wajah-wajah sakinah, wajah-wajah solehah. Dan istri solehah itu ciri-cirinya adalah siap dipoligami. Setuju ibu? Itulah. Tapi nggak mampu, kayak Pak Kiai Agus nggak mampu, nggak mana mungkin. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Iso bengep raimu lebih bengep daripada dintop tawon tangan. Abuh. Lah kalau bapak ibu tanya madu sama saya, tanya, ini saya ahlinya madu. Saya bisa tahu madu asli atau palsu. Caranya bagaimana? Madu taruh di atas meja. Kok dirubung semut, palsu Pak, berarti mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli Pak, asli. Mari kita buktikan Gus. Dan saya tahu manfaatnya madu Bu. Madu plus lemon itu bagus untuk menjaga tenggorokan. Madu jahe bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri perang dunia ketiga gitu. Istrinya berapa Yai? Oh 2. Oh, wow. Wong cilik bojone akeh temen ya. Kalau saya Pak Agus jelas lah tipe suami yang setia. Karena kami punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Cuaks. Pak Agus suka mobil-mobil tua, motor tua itu? Ya, jelasnya emang enggak sih. Oh, kalau saya suka.
Karena saya punya keyakinan cowok yang suka mobil tua itu setia. Kenapa? Karena yang tua itu dirawat bukan diganti. Iya, gitu ya. Yang tua itu dirawat bukan diganti. Tapi ingat, nggak boleh diganti, tapi boleh ditambah. Setuju ibu-ibu? Loh. Coba saya kasih tahu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Laki-laki imam, perempuan makmum. Makmum yang baik yang taat dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu? Nah, Mbah Hasyim Asy'ari ini. Sehingga kemudian apa? Ini wajib bagi guru peserta didik untuk memberikan pemahaman itu. Sehingga hari ini mohon maaf Pak, kita itu kan begitu gampang Pak Kiai Agus mendapatkan akses informasi melalui Google, melalui internet, melalui YouTube. Sekarang YouTube itu insightnya sudah menurun. Dulu kalah dengan Instagram, sekarang kalah dengan TikTok. Generasi TikTokiyah. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu itu punya TikTok apa enggak. Biasanya kalau ibu-ibu usia-usia sepuh itu punyanya bukan TikTok tapi Facebook. Kayak kemarin saya ada orang ibu-ibu usia 60 tahun janda bikin status di Facebook. Ada enggak ya yang mau jadi imamku? Langsung tak jawab, ada Bu Israel aku. Lah wis tua 60 tahun. Kewer-kewer. Masih cari imam. Itu kayak santri saya Pak Agus. Santri saya itu kan boleh bawa HP Pak. Karena saya minta mereka kreatif dakwah dengan medsosnya. Kalau malam HP disita, dikasih dalam rumah. Lah saya kadang-kadang sama istri itu kalau di rumah iseng. Kadang-kadang masih ada chattingnya santri itu belum dihapus. Nah, saya baca. Ada santri putra, WA sama santri putri. Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Dengan santainya, santri putri jawab, sorry mas, saya sudah sholat. Ya salam, goblok temen ya. Ada lagi cowok namanya Wahyu, nembak cewek, ceweknya nggak pernah mau. Saya tanya, Mbak, kenapa kamu ditembak? Wahyu nggak pernah kamu terima. Mohon maaf ya, saya nggak bisa menerima Wahyu, karena kalau saya menerima Wahyu dikira nabi. Ada Wahyu di sini. Kasihan amat. Nah. Jadi saya berharap begini, bagaimana kembali menumbuhkan rasa kebangsaan itu, yang kita nggak boleh kalah mendapatkan informasi itu melalui medsos. Bu, begini Bu ya, TikTok itu sekarang gila-gilaan. Kalau Anda pengen melihat keviralan seseorang, itu bisa Anda lihat melalui tagar yang ada di TikTok. Hashtag. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, omongannya kayak gini. Ini sudah kayak Gus Miftah. Tagarnya berapa coba Anda lihat? Bukan lagi miliun, billion. 1,6 billion. Gus Miftah lucu 5,7 miliar. Gus Miftah ora aji 30 miliar. Gus Miftah 4,7 miliar. Ini hashtag. Yang paling tinggi sampai 1,6 billion. Itu kan gila. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Tolak ukurnya apa? Enggak ada. Kalau pengajian cuma ribuan jamaah yang datang. Sekarang nggak bisa Pak. Makanya mohon maaf. Ini menjadi tantangan santri, tantangan anak-anak muda NU. Bagaimana kemudian kita berdakwah termasuk memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan melalui medsos. Kita jangan kalah bro. Sekarang kan semua orang pengennya viral Bu. Bahkan mohon maaf, banyak yang viral tidak dengan prestasi tapi dengan sensasi. Saya pulang pengajian jam 12 malam, saya buka TikTok, ya Allah, ada mbak-mbak pakai jilbab bajunya dibuka. Direkam Pak, hey guys, susuku gede guys gitu. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan.
Kalau kayak gitu saya biasa, Pak. Saya itu Pak Agus, ada WA dari klub malam di Banjarmasin. Ada Mbak Purel LC, itu ngefans banget sama saya. Sampai di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Sini, Pak. Fotonya dikirim ke saya, tak buka. Ya Allah. Apik temen ya, tak bilang gitu. Tato nek. Juraganya telepon saya, Gus izin boleh telepon sebentar, video call. Saya sama anak-anak LC, video call sama saya, Bu. Ternyata bener, ada mbak-mbak itu dadanya di status ini, Gus Miftah, saking ngefansnya sama saya. Saya tanya, kenapa kamu harus pasang tato di situ? Saya ngefans sama Gus Miftah, kan dulu Gus Miftah saya pernah ikut pengajian di Jogja. Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Wih. Dia bilang, mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Kan aku jadi ingin. Saya bilang sama dia, tato kamu itu bagus dek, salahnya satu, apa kurang turun dikit. Orang katon ya. Kalau Pak Agus jangan ikut-ikutan Pak, bahaya. Kalau Pak Agus ini saya ajak ke tempat seperti itu, saya yakin mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah. Kadang-kadang repot Pak, semuanya seksi. Padahal saya tahu hadis. Kanjeng Nabi bilang sama Sayyidina Ali, la tasbi'in nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, mohon maaf sekali langsung dilempar ke yang lain. Set, saya lihat, wah, langsung saya lempar. Set, ada lagi, aduh. Pertama semua. Makanya saya langsung pindah, sana, gede, mulus, yes. Nah, hari ini wasilah yang paling efektif untuk mensyiarkan nilai-nilai kebangsaan, memperkenalkan nama pahlawan dan lain sebagainya, termasuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang saya bilang dengan PBNO. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945 yang paling efektif Pak melalui medsos. Coba, hari ini kita dikejutkan dengan seorang tunanetra yang menggemparkan dunia. Hanya dalam waktu nggak ada 2 hari langsung viral, Putri Aryani. Betul? Maksud saya apa? Loh, kita hari ini mohon maaf Pak Kiai Agus. Saya punya teman yang punya RCTI itu, karena dulu saya punya acara di sana namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah itu. Dia saya tanya, Anda dulu bikin TV habis biaya berapa Pak? 500 miliar sampai 1 triliun. Sekarang semua di antara kita berpotensi punya TV, nggak harus modal 1 triliun. Cukup dengan HP-nya masing-masing. Bisa buat Haryo TV, bisa buat As-Salafiyah TV. Cukup dengan modal 1.500.000, HP cross, gawe TV. Kebayang nggak HP ku iPhone di WA sama cross? Sudah bisa. Artinya apa? Persoalannya hari ini adalah bukan masalah kamu bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ayo di branding. Gus, kalau saya posting saya malu dikira pamer. Wah, ini sesat. Sekarang ahli maksiat saja mohon maaf posting kayak gitu kok. Kalau orang ahli maksiat bangga dengan postingan kemaksiatannya, kenapa kita orang baik tidak bangga dengan postingan kebaikan kita? Gus, nanti dibilang pamer. Itu setan yang ngomong kayak gitu. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti pamer? Oh tidak, selama dia bisa menjaga hati dan niatnya. Toh orang bersedekah itu boleh diterang-terangkan. Bilaili wan nahar, malam hari, siang hari, orang sedekah. Sirra wa alaniyah, tersembunyi maupun terang-terangan. Boleh. Sedekah kamu posting boleh, nggak kamu posting juga boleh. Yang diposting belum tentu pamer, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Jadi sedekah itu mau terang-terangan maupun tersembunyi boleh.
Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak pernah sedekah, terang-terangan nyinyirin orang yang sedekah. Itu yang nggak boleh. Betul Bu? Ciri-cirinya orangnya biasanya pakai baju batik. Guru. Oh guru tuh. Muridnya yes. Sudah nggak sedekah, cerewet. Ini persoalan, ini problem ini. Makanya itu Pak, kenapa saya itu rajin puasa. Kebetulan pas hari ini saya puasa. Jadi saya itu puasa Dawud dari 2016 Pak. Karena belajar ikhlas yang paling efektif menurut saya adalah dengan puasa. Karena puasa itu nggak bisa dipamerkan. Bagaimana Anda pengen pamer puasa? Kalau orang sholat, oh bisa. Sholat posting, wah sholat. Atau keluar dari masjid, habis tahajud rasanya adem. Malah, padahal mau cari AC. Gitu loh. Kadang-kadang sholatnya difaseh-fasehkan. Wah, saya ada itu. Jadi baru menikah Pak Kiai. Dia imam sama istrinya sholat. Setiap kali sholat yang dibaca cuma 2. Rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Maghrib rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Ngisak rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Begitu subuh mertuanya ikut sholat makmum. Kalau baca kul sama inna tok gengsi. Akhirnya begitu Fatihah ditambah diganti inna anzalna. Ndelalah salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah. Yang kan harusnya jar majrur fi lailatil. Membacanya fi lailatul. Mertuanya ustadz langsung diingatkan dari belakang. Til. Lah dia nggak terima, sudah bertahun-tahun membacanya fi lailatul kok kenapa til? Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mertua tambah keras til. Akhirnya yang ketiga benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diteruskan salah maning. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal yang kedua yang benar tul. Bacanya til. Mertuanya teriak tul. Akhirnya dia manut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga, dia bingung, andilau antara dilema dan galau. Lailatul apa lailatil? Nanti saya tul, mertua saya til. Saya til, jangan-jangan mertua saya tul. Til, tul. Tul, til. Akhirnya tengok ke belakang, ke Perimen Park. Ya batal ya. Kadang-kadang memang ada persoalan fikih itu yang harus kita bahas Pak. Contoh begini, cara mengingatkan imam salah. Coba, bagaimana cara mengingatkannya? Kalau laki-laki membuat dengan kalimat tasbih, subhanallah. Kalau perempuan dengan tepuk tangan atau tepuk paha. Tapi ingat pahanya sendiri bukan pahanya orang lain. Tepuk tangannya gimana Bu? Itu tepuk pramuka Bu. Jadi punggung tangan kanan ketemu dengan telapak tangan kiri atau sebaliknya. Nah, sekarang menjadi problem. Kadang-kadang imam itu diingatkan dengan tasbih atau dengan tepuk tangan itu nggak paham Pak. Ada imam yang salah. Membaca Fatihah dalam sholat hukumnya apa? Wajib. Membaca surat pendek atau ayat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ini ada imam lupa. Allahu Akbar pas Jumatan. Langsung yang dibaca surat gak baca Fatihah. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kompak. Subhanallah. Lah imamnya nggak tahu salahnya di mana. Dikira kurang fasih, difasih-fasahin. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin keras. Subhanallah. Imam tambah stres. Diulangi lagi Gus.
Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget, Fatihah. Pertanyaan saya, Fatihah itu bacaan sholat apa bukan? Bacaan sholat apa bukan? Bukan, Fatihah. Pertanyaan saya, sholatnya batal apa enggak? Batal, bukan bacaan sholat toh. Sandinge sampingnya malah bilang, ra kena ngomong. Ya batal. Sampingnya ada guru as-salafiyah bilang, untung aku nggak ngomong deh. Ya batal. Nah, jangan malu posting kebaikan. Jangan malu posting kebangsaan. Yang sering saya ceritakan tuh, Gus nyuwun sewu, saya dikasih teks akun Instagram. Bunyinya apa, Pak? Awas, hati-hati lagu musyrik. Apa itu lagu musyrik? Padamu negeri kami berbakti. Karena dianggap bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Mereka yang nggak paham saja bangga dengan postingan seperti itu. Kenapa anak Ansor nggak bangga untuk menjawab pertanyaan itu? Saya dibilang itu musyrik. Saya bilang, pemahamanmu itu salah. Ini namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Gitu loh. Ini namanya pemerkosaan ayat. Dia nggak bisa membedakan bagaimana berbakti kepada Tuhan dengan berbakti kepada negara. Sama halnya ketika di Boyolali orang guru mengharamkan siswa didiknya untuk hormat kepada merah putih. Alasannya apa? Alasannya dianggap apa? Berhala. Ini kan ngeri sekali pemahamannya. Dan itu sekarang marak, terpaparnya siswa didik itu melalui media sosial. Lah kita yang waras, harus dong. Kayak saya ditanya, apakah benar Gus, musik itu hukumnya haram? Lalu saya bilang, tinggal dilihat dari konten musiknya. Kalau musik yang mengajak kepada kemesuman, lagu Thailand umpamane, we lagu apa kayak gitu. Loh, ya apal Pak, kan aku kiai ini wi. Kiai ini Sari Hitam ya. Kiai ini Doli. Nanti maning, Semarang, Sunan Kuning, Ambarawa, Bandungan. Nah, kayak gini. Kok Pak Guru matanya melotot? Ijo. Perwan. Kalau ini klub malam, kalau lokalisasi bukan ini. Kalau lokalisasi yang kemarin saya bagi-bagi mukena di lokalisasi Gang Sono, Tretes Pasuruan. Saya bagi 680 mukena. Lah ini kalau ini lokalisasi ini. Saya perwakilan anak-anak official, saya minta datang untuk membagi 680 mukena kepada mbak-mbak penjual kroto. Itu. Wow.